SMK Plus Ibnu Hajar terletak di Jalan Bubuai Bongas, Desa Wangunsari, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dengan luas tanah 10.651 meter persegi dan luas bangunan 64 meter persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isti Santika dari SMK Plus Ibnu Hajar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di Universitas Sanata Dharma. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 akan melaksanakan UKIN atau Uji Kinerja PPG dalam jabatan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita belajar, atau baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelumnya Ibu mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, bagus. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, coba kita buat dulu kesepakatan kelas. Coba, mau apa kesepakatan kelasnya? Harus disiplin waktu. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan tidur di kelas. Apalagi? Sudah? Sudah. Jangan lupa mengerjakan PR. Nah, itu kesepakatan kelas itu bukan Ibu yang membuat ya, tapi kalian sendiri yang membuat. Kalian sendiri yang melaksanakannya. Ini kita akan belajar apa? Materi kombinasi. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, coba perhatikan dulu videonya ya.
Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Dah ya. Nah, jadi apa yang bisa kita petik dari video tersebut? Coba. Harus disiplin waktu. Nah, sukses tidak bisa diberikan pada orang yang pemalas. Apalagi? Sukses harus diperjuangkan. Apalagi? Ayo, siapa di sini yang suka main game? Siapa yang suka main game? Nah, jadi setelah melihat video tersebut, Ibu harapkan kebiasaan-kebiasaan main game, WhatsAppan, apalah itu yang berhubungan dengan handphone. Kalau misalkan memegang handphone, coba kita buka hal-hal yang bermanfaat, yang positif. Coba HP itu kan bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, jadi kita juga bisa belajar melalui HP. Jadi sukses itu tidak bisa diraih dengan kemalasan kan? Bermalas-malasan, main game, WhatsAppan. Nah, jadi harus kerja keras, belajar dengan keras. Tidak bisa diraih dengan cara seperti itu ya. Nah, sekarang baik, sebelumnya kemarin kita belajar apa? Permutasi. Apa itu permutasi? Apa? Ya, yang diperhatikan urutannya itu permutasi. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Kombinasi. Tapi sebelumnya, nah, materi prasyaratnya sebelum ke materi kombinasi, Ibu punya kuis di Kahoot. Nah, coba masuk ke kahoot.it.
Nah, coba buka HP-nya. Isinya itu soal-soal ya. Soal-soal permutasi supaya nanti kita bisa melanjutkan ke materi kombinasi. Ini masukkan game pin-nya. Namanya nama depan ya. Nama depan, nama asli, nama depan. Nah, kita kuis dulu. Sudah? Sudah masuk semua? Kita mulai ya. Nah. Nah. Boleh melihat dari layar atau di HP juga ada. Siapa yang memimpin? Wah, Diana. Nah, Ai sekarang jadi turun. Diana maju, Diana naik. Bagus. Nah, berarti sudah bisa ya materi permutasi sudah bisa. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kombinasi. Hari ini kita akan belajar materi kombinasi. Untuk kompetensi dasarnya ini. Nah, menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Jadi nanti akan ada masalah dalam kehidupan sehari-hari yang harus kalian kerjakan, selesaikan. Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajarannya yaitu memodelkan masalah terkait materi kombinasi ke dalam kalimat matematika dengan benar. Nah, jadi nanti dari soal yang berbentuk soal di dalam kehidupan sehari-hari diubah dulu ke dalam kalimat matematika, ke dalam formula. Kalau di dalam kombinasi itu ke dalam formulanya. Kemudian mendefinisikan pengertian kombinasi dengan benar. Kemudian menemukan langkah-langkah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan materi kombinasi dengan tepat. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi kombinasi dengan tepat. Selanjutnya, nah inilah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti ada mengamati. Nah, jadi nanti Ibu akan bagikan LKPD yang isinya masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan mengamati dulu LKPD-nya, mengamati dulu masalahnya. Kemudian nanti menanya apabila ada yang ditanyakan dari masalah tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi itu boleh dari buku, boleh dari HP, boleh ya. Nah, kemudian menganalisis informasi, selanjutnya mengkomunikasikan. Jadi nanti harus ada yang presentasi ke depan. Jadi harus mengkomunikasikan, harus mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Nah, nanti belajarnya berkelompok ya. Nanti Ibu kasih LKPD, nanti dikelompokkan dulu. Kemudian Ibu kasih LKPD satu kelompok satu, coba kerjakan dulu. Nah, baru nanti dikomunikasikan, dipresentasikan di depan. Lanjut. Nah, manfaatnya itu apa? Kita dapat mengetahui berapa cara kita dapat memilih suatu hal. Nah, nanti ya ada soal-soalnya nanti. Lanjut. Nah, inilah kelompoknya. Kelompok 1 di sini ya. Nanti tempatnya di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3, 4, 5, 6, 7 boleh di belakang. Nah, coba sekarang berkumpul dengan kelompoknya dulu. Sekarang
Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah. Sudah? Sudah ada. Setiap kelompok harus kasih jarak ya nanti. Nah. Kerjakan di kertas selembar, nanti dikumpulkan. Coba amati dulu masalahnya. Coba baca dulu, amati dulu masalahnya. Sudah diamati? Sudah dibaca? Sudah. Nah, coba sekarang kalian cari informasi tentang kombinasi. Boleh melalui buku, boleh melalui internet, boleh.
Apapun caranya boleh. Sudah mengerjakannya? Sudah. Baik, sekarang kita ice breaking dulu. Kan sudah lelah kan mengerjakan itu. Coba sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Ikuti aturan tangan. Nah, ikuti aturan tangan. Jangan ikuti aturan suara. Siap? Apa? Yang gagal berarti tidak konsentrasi, berarti fokusnya sudah buyar. Siap? Siap. Coba pegang telinga. Ikuti instruksi tangan. Ada yang pegang telinga. Lagi, turunkan. Lagi. Siap? Coba pegang rambut. Ayah nu pegang rambut tapi kadieu. Udah ya? Sudah kembali fokus? Sudah, baik. Sekarang coba siapa yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Coba siapa? Bagus, Asep Dida. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 3, bagus. Silakan ke depan. Sudah? Sudah. Silakan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama Asep Dida Permana. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang masalah soal kombinasi. Dan di depan di sana ada contoh soalnya. Suatu kotak berisi 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Ada berapa cara untuk mengambil 5 kelereng yang terdiri dari 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih? Dan soalnya, apa yang dimaksud dengan kombinasi? Yang kedua, bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dan yang ketiga, tentukan berapa cara untuk mengambil kelereng tersebut. Saya akan jawab. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan kombinasi? Kombinasi adalah suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Dan yang kedua, bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yaitu dengan menggunakan rumus kombinasi, yaitu yang ini. Sudah jelas kan? Lalu yang ketiga, tentukan beberapa cara untuk mengambil kelereng tersebut. Dan saya menggunakan cara seperti ini. Dan nilai yang ini dari hasil kombinasi 6 dan 3. Dan di sini ada nilai 120 dibagi 6, hasil dari 120 ini hasil dari 6 kali 5 lalu dikali 4. Dan yang 6 ini yaitu 3 kali 2 dan dikali 1. Jadi 120 dibagi 6 sama dengan 20 cara. Ini yaitu untuk kelereng warna merah. Bagus.
Lanjut. Lalu untuk cara mengambil kelereng warna putih sama caranya seperti ini dan mempunyai 10 cara. Ya. Lalu hasilnya kelereng merah dan warna putih dikalikan. Jadi 20 dikali 10 sama dengan 200 cara. Tutup. Oke, mungkin sekian persentase dari kelompok 3. Mohon maaf masih banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ya untuk kelompok 3. Nah, sama semua? Sudah betul? Coba dari masalah ini, suatu kotak berisi 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Ada berapa cara untuk mengambil 5 kelereng yang terdiri dari 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih? Berarti tadi rumusnya apa? Kombinasi K dari N berarti N faktorial dibagi N dikurangi K difaktorialkan dikali K faktorial. Nah, perhatikan. Tadi akan mengambil 3 kelereng merah. Kelereng merahnya ada jumlahnya ada berapa? Ada 6. Nah, berarti mengambil 3 dari 6. Berarti kombinasi 3 dari 6. 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 difaktorialkan dikali 3 faktorial. Sesuai dengan formula ya. Nah, kemudian ini ada yang bisa dicoret-coret. Nah, jadi sisanya 120 dibagi 6 yaitu berarti 20 cara. Ini untuk kelereng merah. Sekarang yang kelereng putih ini diambilnya berapa? 2. Kelereng putih berapa jumlahnya? 5. Berarti mengambil 2 dari 5. Berarti kombinasi 2 dari 5. Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 difaktorialkan dikali 2 faktorial. Berarti hasilnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 10 cara. Setelah ini kalau misalkan dan, nah ini kan mengambil kelereng merah dan kelereng putih. Berarti kalau misalkan dan, nah ini hasilnya dikalikan. Kalau misalkan ada yang begini soalnya, ada berapa cara mengambil 3 kelereng merah atau 2 kelereng putih? Kalau atau berarti menggunakan apa? Kalau atau, nah ini kalau atau bukan dikali, tapi dijumlahkan. Nah, kalau misalkan dan, kelereng merah dan kelereng putih berarti dikalikan. 20 dikali 10. Kalau misalkan di sini bahasanya atau, berarti ini dijumlahkan. 20 ditambah 10. Bisa? Bisa. Coba sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya dulu? Boleh, bagus. Apa perbedaan dari permutasi dan kombinasi? Bagus. Apa perbedaan dari permutasi dan kombinasi? Coba siapa yang bisa menjawab? Boleh. Siti Marsha. Nah, sambil berdiri ya. Coba. Perbedaan permutasi dan kombinasi adalah permutasi unsur yang harus diperhatikan susunannya atau urutannya. Bagus. Sedangkan kombinasi tidak harus diperhatikan urutannya. Bagus. Sekian dari saya. Ya. Nah, jadi begitu ya. Kalau permutasi apa? Yang harus diperhatikan urutannya. Kalau kombinasi yang tidak perlu diperhatikan urutannya. Coba masih ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, Resa.
Bagus. Jika saya menemukan contoh soal seperti ini, Bu, Ya. Ibu Dewi yang akan membeli 4 ikan mujair, 3 ikan mujair, dan 2 ikan bandeng dari seorang pedagang yang memiliki 8 ikan mujair, 7 ikan gurami, dan 5 ikan bandeng. Ya. Dengan berapa cara Ibu Dewi dapat memilih ikan-ikan yang diinginkannya? Dalam soal seperti itu, Bu, apakah saya harus menggunakan permutasi atau kombinasi, Bu? Baik, bagus ya. Ada yang bisa menjawab? Boleh. Siti Marsha dulu ya. Ardi, coba. Kesimpulan yang bisa saya Jawab. yang dapat saya simpulkan dalam soal tersebut, saya bisa menggunakan cara permutasi Oh, kenapa? karena harus diperhatikan urutannya. Oh. Apakah betul harus menggunakan permutasi? Tidak. Coba siapa yang akan menanggapi? Bagus. Boleh, Ardi. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan dari teman saya Resa, Ya. soal tersebut menggunakan kombinasi Kombinasi. Kenapa kombinasi? karena urutannya tidak harus diperhatikan. Urutannya tidak harus diperhatikan. Apakah betul? Betul. Karena dengan Ibu Dewi itu membeli ikan, itu tidak usah diperhatikan urutannya ya. Karena di sana bebas, mau ikan mujair dulu, mau gurame dulu. Yang penting banyaknya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, bagus ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah, berarti sudah paham kan perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Nah, sekarang kita tes individu. Nah, kerjakan di sini 4 orang, kasih nama ya. Kasih nama kelas. 4. Kurang 1. Ini sudah? Nih 3. Kasih nama kelas, kerjakan langsung di sana. Sudah? Nah, silahkan kumpulkan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan bahan ajarnya. Bahan ajarnya silahkan dipelajari lagi di rumah. Nah. Jangan lupa nanti PR-nya dikerjakan di rumah ya. Supaya kalian bisa lebih memahaminya lagi. Nah, kemudian sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini, ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kombinasi. Kombinasi itu apa? Kombinasi adalah suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Formulanya apa? K dari N sama dengan Nah, sekarang coba kita refleksi pembelajaran. Refleksi dulu. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak?
bagaimana pembelajaran menggunakan Kahoot? Kuis? Seneng tak? Asik. Seru, bagus. Nah, sekarang kalau misalkan Ibu menggunakan PBL, nah jadi PBL itu belajarnya berkelompok, kemudian berbasis masalah. Apakah senang? Senang. Bagus ya. Nah, jadi untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar mengenai peluang. Nah, nanti ya kita akan lanjutkan materinya di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum ditutup. Duduk siap, Kak. Dalam melakukan aktivitas pembelajaran boleh pulang ya? Iya, sebelum pulang boleh. Duduk siap, Kak. Sebelum mengakhiri aktivitas dan pulang, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pulang dan sampaikan salam ibu kepada kedua orang tua kalian ya.